1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Gaitza Zahira Safa. Saya Deva Zidan Maesta. Saya Muhammad Ali Reza Pahlavi. Dan saya Riansa Divi Octavia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai perintah SQL yang merupakan rangkuman dari bab 7 dan bab 8 pada buku ajar basis data, yaitu tentang Data Definition Language (DDL) dan Data Manipulation Language (DML). Sebelum masuk ke DDL dan DML, kita pahami dulu apa itu SQL. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data dalam sistem manajemen basis data. Lalu hampir semua sistem database menggunakan SQL. Salah satunya adalah MySQL yang bersifat open source dan berbasis relational. Dalam penggunaannya, SQL digunakan untuk membuat database, mengelola struktur tabel, serta memanipulasi data di dalamnya, seperti menambahkan data, menghapus data, dan mengupdate data. Selanjutnya, dalam SQL terdapat berbagai tipe data yang digunakan saat membuat tabel. Tipe data ini sangat penting karena akan menentukan jenis data yang akan disimpan. Contoh tipe data yang umum digunakan yaitu tipe data numerik seperti integer, float, ada juga double. Lalu tipe data tanggal seperti date dan date time, dan tipe data teks seperti char, varchar, lalu teks juga. Dan masih banyak lagi tipe data yang lainnya. Untuk pemilihan tipe data harus sesuai dengan kebutuhan agar data yang disimpan valid dan terus terstruktur dengan baik. Untuk praktiknya kita mulai dari membuat database terlebih dahulu. Oke, database-nya sudah sukses dibuat, lalu kita akan membuat tabel dengan perintah seperti ini. Create table. Ini dia ada sembarang. Dia ada sembarang. Ya. Mana ya? Pilihkan. Ya. Jadi langsung ke sini. Oke, ini tabel pertama yang dibikin, tabel karyawan dengan primary key ID karyawan. Terus nama menggunakan tipe data varchar, jenis kelamin dan jabatan juga. Kita coba run. Oke, grade-nya sudah berhasil. Lalu untuk materi selanjutnya, pada bagian ini kita akan membahas primary key, foreign key, dan relasi. Primary key itu adalah
kunci utama dalam tabel. Fungsinya untuk membedakan setiap data supaya tidak ada yang sama. Ciri utama dari foreign key, primary key adalah satu, unik dan tidak boleh kosong. Kalau foreign key itu adalah kunci dari tabel lain yang dipakai di dalam tabel. Ini untuk menghubungkan data dari tabel ke tabel yang lain. Relasi tabel itu hubungan antar tabel dalam database. Ada beberapa jenis untuk relasi tabel, yaitu one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Prakteknya itu apa ya?
Dan ini relasi antar tabelnya sudah jadi ini dari tabel penilaian kita ambil data dari tabel karyawan dengan data ID karyawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Data Definition Language atau DDL. Yang pertama adalah DDL itu digunakan untuk mengatur struktur database yang mempunyai 3 dasar tools. Yang pertama adalah create, membuat database atau tabel baru. Lalu ada alter yang digunakan untuk mengubah struktur tabel yang bisa untuk menambah atau menghapus kolom. Lalu ada drop, yaitu menghapus database atau tabel. Baiklah, tadi saya sudah membuat untuk menghapus tabel data penilaian untuk kelompok 12. Kelompok 2. Udah. Baik, selanjutnya di sini ada data manipulation language atau bisa disebut DML. Data manipulation language ini digunakan untuk mengelola data di dalam tabel. Terdapat beberapa query yaitu seperti insert, select, update, dan delete. Untuk insert sendiri digunakan untuk menambahkan data baru. Lalu terdapat select yang digunakan untuk menampilkan data, baik keseluruhan data maupun beberapa data. Lalu terdapat update yang digunakan untuk mengubah data yang sudah ada. Dan yang terakhir yaitu ada delete untuk menghapus data yang sudah dibuat apabila sudah tidak relevan. Langsung saja kita lanjut ke prakteknya. Aku lalu. Yang dipakai DBKL 2 kan? Menambahkan, di sini saya akan menambahkan beberapa data kepada tabel karyawan, yaitu karyawannya Pak Mara. Kebiasaan itu. Habis itu jabatan mana deh? HR masih. Aduh. Di sini adalah query untuk membuat atau menambahkan data baru. Error. Yuk, ke error. Drop tabel. Kenapa kok bacanya error?
Jadi karyawan, nama, jenis kelamin, jabatan, nomor. Benar, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ID. Nama. Benar loh, aku yang salah. Lalu seperti itu lah. Oh. Bentar. ID 5 kan? Mau apa? Apanya yang di bawah? Nggak ngaruh sebenarnya. Jadi ya Nyoba wes pakai ini ya Pak. ID. Bawa bingung kan? Kan paling benar tidak dua. Baik, di sini adalah query untuk membuat data baru. Selanjutnya saya akan menampilkan data yang sudah terbuat sebelumnya menggunakan select from DB. Nah, di sini data baru yang sebelumnya sudah saya buat sudah termasukkan. Ya wis ngono pokoknya. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan beberapa cara untuk menampilkan Iki bisa dikatakan. Bisa. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa cara agar bisa menampilkan beberapa beberapa data. Selanjutnya untuk menampilkan data terdapat beberapa cara atau query. Yang pertama bisa menggunakan select all from nama tabel. Di sini akan menampilkan keseluruhan tabel atau isi data tersebut di tabel karyawan. Nah, selain itu terdapat di mana apabila kita ingin menampilkan beberapa kolom saja bisa menyebutkan nama kolom yang ingin dimasukkan. Contohnya saya akan menggunakan nama dan jabatan. Sini hanya menampilkan kolom nama dan jabatan saja. Baik, selanjutnya terdapat menampil apa ya? Baca. Selain itu, Selain itu terdapat apabila ingin menampilkan dengan kondisi tertentu bisa menggunakan query where. Sini saya akan menggunakan jabatan sebagai contohnya. Itu jabatan. Jabatannya masih gimana? Nah, di sini akan menampilkan data yang memiliki jabatan hanya HR saja. HRD harusnya. Kata. Tapi udah cerita. Saya ajak nggak beda. DP apa satu? DP karyawan. DP kelompok, DP perusahaan. Baik, di sini saya menggunakan database perusahaan karena sebelumnya di situ sudah terdapat beberapa data yang sudah diisi. Nah, di sini sudah ditampilkan bahwa yang ditampilkan oleh query ini adalah jabatan yang khusus HR saja. Selain itu, terdapat kondisi apabila ingin menampilkan beberapa kata yang kita cari. Contohnya yaitu apabila kita ingin mencari where kolom nama seperti
Nah, di sini akan menampilkan beberapa data yang memiliki unsur nama Ina. Di sini terdapat Gina, yaitu yang diambil adalah Ina, lalu ada Dina, Lina, dan sebagainya. Di sini karena kita menggunakan persen di dua antara Ina tersebut. Apabila kita menggunakan 1% di depannya saja, maka nanti akan menampilkan nama yang memiliki Gi saja. Contohnya yaitu Gina dan Gilang. Lalu apabila persennya ada di depan, maka akan menampilkan gak ada. Apa ya? Gak ada juga itu. Apa ya? Nah. Maka di sini akan menampilkan nama yang memiliki nama belakangnya yaitu Na. Terus apa? Selanjutnya saya akan melakukan update ke beberapa data. Ke suatu data. Menggunakan update update DB apa tadi? DB perusahaan. Iya. Di sini saya akan mencoba mengubah nama Lina ini menjadi Lana. Dan umurnya saya coba menjadi 31. Nanti nggak bisa semua. Emang bisa? Langsung. Ya wis ini tak ya. Wis update. Di sini sudah terupdate. Saya akan mencoba menampilkan. ID berapa tadi? Nah, di sini sudah terubah dari yang sebelumnya adalah nama Lina menjadi Lana dengan umur 31. Dan yang terakhir saya akan menampilkan saya akan mencoba untuk menghapus satu data. Contohnya delete from DB perusahaan karyawan ID karyawan sama dengan Di sini saya akan mencoba menghapus karyawan Lana tersebut. Nah, di sini sudah berhasil. Apabila saya mencoba untuk mencari Lana tadi, maka seharusnya sudah tidak ada. Nah, di sini sudah berhasil. Demikian, Demikian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.